Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini, khatib ingin menyampaikan tentang pelajaran yang bisa diambil dari kisah Isra dan Mi'raj. Al-Isra ayat 1 dijelaskan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi jamaah sekalian, kisah Isra Mi'raj ini adalah yang bisa kita ambil pelajaran, menunjukkan adalah bahwa pentingnya sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memerintahkan kepada baginda Rasulullah SAW tentang kewajiban sholat. Perkara sholat ini jamaah sekalian, ibadah yang tidak boleh sama sekali kita tinggalkan dalam kondisi apapun yang namanya sholat. Kalau ibadah puasa di bulan Ramadan, orang yang tua renta, yang tidak mampu berpuasa, boleh tidak berpuasa, diganti bayar fidyah.
Orang yang dalam perjalanan musafir tak sanggup berpuasa, boleh tidak berpuasa, diganti di bulan yang lain. Tetapi yang namanya sholat, dalam kondisi apapun yang namanya sholat harus dikerjakan. Tidak mampu berdiri, duduk sholatnya. Duduk tidak mampu, berbaring sholatnya. Berbaring tidak mampu, isyarat. Isyarat tidak mampu, disolatkan. Ini menunjukkan perkara solat sangat penting bagi setiap muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jamaah sekalian, solat ini adalah sarana komunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk cinta sang hamba kepada Allah itu senantiasa senang berkomunikasi langsung kepada Allah, yaitu solat. Dalam hadis kursi ini adalah maknanya dari Allah, lafalnya dari baginda Rasulullah SAW. Al-Quran makna dan lafal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa la ibdi ma sa'ala. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamadani abdi. Fa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allahu athna alayya abdi. Fa idza qala maliki yaumiddin qala Allahu majjadani abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa la ibdi ma sa'ala. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Jadi jamaah sekalian, ketika kita sholat itu komunikasi langsung kepada Allah. Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa la ibdi ma sa'ala. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, aku membagi sholat menjadi dua bagian, antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu, Allah menjawab, Allah berfirman, hamadani abadi, hambaku telah memujiku, kata Allah. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim qala Allahu, Allah menjawab, Allah berfirman, athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku, kata Allah. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan maliki yaumiddin qala Allah, Allah menjawab, Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa la ibdi ma sa'ala. Allah menjawab, Allah berfirman, inilah bagian diriku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Inilah bagian hambaku atau hambaku apa yang ia minta. Jamaah sekalian, inilah ketika kita sholat, kita baca surah Al-Fatihah, kita sedang berkomunikasi langsung kepada Allah. Bentuk cinta sang hamba kepada Allah itu senang berkomunikasi, senang berdoa dengan Allah, curhat dengan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia telah dijamin surga, Pak. Dosa sekarang akan datang diampuni oleh Allah. Beliau senantiasa
bangun sepertiga malam sholat tahajud. Sampai-sampai istrinya berkata kepada suaminya, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah jamin surga? Dosamu sekarang akan datang diampuni oleh Allah. Kau begitu semangat wahai Rasulullah untuk sholat tahajud. Aku ingin jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Itu cinta yang sesungguhnya, cinta yang sejati, senang berkomunikasi langsung kepada Allah. Karena sesungguhnya dia paham, dia tahu kondisi dunia ini, dunia sementara. Dia mengerti. Mungkinkah dikatakan cinta bertakwa kepada Allah kalau berkomunikasi kepada Allah setahun 2 kali? Itu cinta yang dusta, cinta yang bohong. Mungkinkah dikatakan cinta bertakwa kepada Allah kalau berkomunikasi kepada Allah sepekan sekali? Itu dusta. Yang namanya cinta itu jamaah sekalian, minimal 5 kali kita berkomunikasi kepada Allah. Sadarkan jiwa ini bahwa kita ini pasti mati. Itulah sebagai motivasi kita. Dosis yang paling besar mengingatkan jiwa kita adalah, sadarkan wahai jiwa, kamu pasti mati. Banyak tetangga kita, saudara kita, ndak sakit, ndak apa, mati mendadak. Itulah yang menguatkan jiwa kita, Pak. Bagaimana membangkitkan semangat kita untuk sholat berjamaah ke masjid. Sadarkan jiwamu, jiwa kita semuanya pasti mati. Orang yang cerdas mengambil sebuah pelajaran yang terjadi di sekitar dirinya. Itulah orang cerdas. Oleh itu jamaah sekalian, mari jamaah sekalian, dari peristiwa Isra Mi'raj ini, bagaimana jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Dalam kondisi apapun, yang namanya sholat tidak boleh kita tinggalkan. Tetapi terkadang karena kesombongan kita jamaah sekalian, pas azan berkumandang, nanti ya Allah, kami lagi rapat, kami sibuk ya Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang mukmin jika mendengar nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, Pak. Jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Al-Anfal ayat 2. Ini jelas. Orang beriman itu mendengar nama Allah, hayya 'alas shalah, Allahu akbar, bergetar hatinya. Langsung selesaikan rapat, berhenti sejenak. Maka itu pimpinan rapat yang cerdas akan mengajak anak buahnya, wahai anak buahku, wahai staf-stafku, azan berkumandang, kita berhenti sejenak untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini pimpinan yang cerdas, yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jamaah sekalian, kemunafikan yang nyata ketika diri kita begitu berat bangun subuh dan sholat isya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajr wa isya'i wa ya'lamuna ma fihi ma latahuma wa habwa, muttafaqun alaihi. Jadi jamaah sekalian, hadis ini sangat jelas dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah SAW bersabda, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajr wal isya'i walau ya'lamuna ma fihima atauhuma walau habwa, muttafaqun alaih. Al-Bukhari wa Muslim riwayatnya. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima atau huma walau habwa, kalau dia
mengetahui keutamaan kedua sholat itu, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Sangat jelas, tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi subuh dan sholat isya. Kalau dia mengetahui, Pak, jamaah sekalian, dia akan datang walaupun dengan ngerangkong. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh mendapat dunia seisinya. Betapa banyak subuh kita kesiangan. Ini menunjukkan kemunafikan yang nyata dalam diri kita. Maka kata para ulama, dosa itu, maksiat itu menghalang kita susah taat kepada Allah. Maka perbanyak istighfar kepada Allah. Mungkin karena dosa-dosa kita kepada Allah menyebabkan telinga kita susah mendengar azan berkumandang. Oleh itu jamaah sekalian, mari kita senantiasa dekatkan diri kita kepada Allah dengan sholat. Barakallahu li wa lakum fa'adzim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.